Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardatila Ahmad, berasal dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang metode survei dari kelompok kami. Di sini, kami mengangkat masalahnya yaitu faktor-faktor penyebab keterlambatan mahasiswa jurusan Statistika 2018 UNP datang ke kampus di pagi hari. Latar belakangnya yaitu mahasiswa mempunyai peran yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena mereka merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat membangun dan menghasilkan karya-karya yang berguna bagi negara. Mahasiswa nantinya akan menghadapi dunia kerja yang penuh dengan tantangan, kerja keras, dan tuntutan disiplin yang tinggi. Saat ini tentunya mereka masih diatur oleh peraturan kampus yang menuntut mereka untuk disiplin. Tetapi, terkadang mereka masih melanggar peraturan tersebut seperti datang terlambat, tidur di kelas, dan lain sebagainya. Banyak ditemukan fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang sering terlambat datang ke kampus di pagi hari. Keterlambatan mahasiswa kadang mengakibatkan kurang lancarnya proses belajar dan mengajar. Keterlambatan pada mahasiswa tersebut bukan berarti tanpa sebab. Berbagai macam alasan yang diungkapkan oleh para mahasiswa yang sering terlambat. Alasan-alasan mereka seperti bangun kesiangan dan lain sebagainya. Namun, apapun alasan para mahasiswa yang datang terlambat menunjukkan bahwa rendahnya kedisiplinan mereka. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya akan menjadi budaya yang tidak baik pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Untuk itu, kami mengangkat tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apakah faktor-faktor penyebab keterlambatan mahasiswa datang ke kampus di pagi hari? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keterlambatan mahasiswa? Dan apakah penjadwalan tidur berpengaruh terhadap keterlambatan mahasiswa? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor keterlambatan mahasiswa datang ke kampus di pagi hari. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keterlambatan mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah penjadwalan tidur berpengaruh terhadap keterlambatan mahasiswa. Manfaat adanya penelitian ini adalah bagi mahasiswa, yaitu untuk dapat mengatur jadwal mereka agar tidak terlambat datang ke kampus di pagi hari untuk melaksanakan perkuliahan. Sedangkan bagi kami peneliti adalah untuk menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah mahasiswa yang datang terlambat ke kampus di pagi hari. Rancangan surveinya, kelompok kami menggunakan sampel acak sederhana, dikarenakan teknik inilah yang paling cocok untuk digunakan pada survei kami. Sampling acak sederhana adalah contoh acak tanpa memperhatikan strata untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakili populasinya. Alasan kami memilih teknik sampling yaitu yang pertama, teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel yang dapat mewakili populasi. Yang kedua, mudah, cepat, dan menghemat waktu. Target populasi kami yaitu adalah mahasiswa jurusan Statistika UNP 2018 yang berjumlah 131 orang mahasiswa. Sedangkan anggota populasi kami yaitu pada survei ini kami mengambil anggota populasi yaitu mahasiswa jurusan Statistika 2018 yang berjumlah 131 orang mahasiswa. Ukuran sampelnya, untuk menentukan ukuran sampel dari populasi kami menggunakan metode undian dengan cara mengurutkan nomor 1 sampai 131 lalu diambil secara acak sebanyak 32 sampel. Untuk metode pengukuran kami gunakan data mahasiswa dengan menggunakan kuesioner pada form pengisian. Maka didapatkanlah data sebagai berikut. Maka setelah itu kami melakukan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apakah yang sedang diukur
yang sedang ingin diukur. Dalam lebih sempitnya yaitu uji validitas bertujuan untuk menilai apakah kuesioner kami ini sudah tepat atau belumnya. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Maksudnya di sini apakah kuesioner kami memberikan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Maka kami menggunakan untuk validitas menggunakan uji dengan Excel, sedangkan untuk reliabilitas menggunakan SPSS. Untuk uji validitas, langkah-langkah yang pertama, setelah kita menginput data ke Excel, maka kita mencari nilai korelasi R, X, Y. Dan yang kedua, mencari nilai R hitung. Dan setelah mendapatkan R hitung, maka kita mencari nilai R tabel. Dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, jika R hitungnya besar dari R tabel, maka kuesionernya dikatakan valid. Dan jika R hitung kecil dari R tabel, maka kuesionernya tidak valid. Sedangkan untuk rumus uji reliabilitas yaitu pada SPSS, setelah kita menginputkan data, selanjutnya kita pilih menu Analyze, pilih submenu Scale Reliability Analyze. Yang kedua, masukkan skor pernyataan tidak konstruk ke dalam kolom itemnya, kemudian pilih alpha. Klik statistik dan tampilkan Windows Reliability Analyze Statistik. Bagian deskriptif for pilih item, scale of item deleted dan correlation. Kemudian klik continue dan OK. Hasil inputnya diketahui terdapat 11 pertanyaan dalam kuesioner kami, dan pada uji validitas ini seluruh pertanyaan tersebut sudah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Rentang nilai alpha Cronbach yaitu alpha kecil dari 0,50 untuk uji reliabilitas, berarti reliabilitasnya rendah. Sedangkan untuk alfanya 0,50 kecil dari alfa kecil dari 0,70, berarti reliabilitasnya moderate. Dan untuk alfa besar dari 0,70, maka reliabilitasnya mencukupi. Sedangkan untuk alfa besar dari 0,80, maka reliabilitasnya kuat. Sedangkan untuk alfa besar dari 0,90, berarti reliabilitasnya sempurna. Semakin kecil nilai alfa menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliable. Standar yang digunakan adalah alfa besar dari 0,70. Tabel reliability statistik menunjukkan hasil analis dari uji reliabilitas dengan kompot alfa 0,614 dari 11 item variabel. Nilai reliabilitas 0,64 adalah nilai moderate, sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten atau reliable. Selanjutnya, untuk metode penelitian dan analisis data kami menggunakan uji Kendall tahu atau tahu Kendall. Pada analisis ini memakai uji tahu Kendall untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak dapat antar variabel dengan melihat dari nilai signifikan dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R-nya. Langkah-langkah untuk mencari nilai tahu Kendall menggunakan SPSS yaitu pertama inputkan data, setelahnya kita klik analyze, correlate dan bivariate. Pindahkan seluruh variabel ke variabel dan pilih Kendall tahu to tailored and flag significant correlation. Klik OK. Untuk hipotesis pengambil keputusannya, jika sig di atas 0,05 maka H0-nya diterima. Sedangkan jika signifikannya di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Maka hasilnya dapat diinterpretasikan berdasarkan output diketahui nilai
asing antar variabel besar dari 0,05, artinya hubungan nyata dan signifikan, kecuali untuk variabel lupa jadwal antar variabel masalah transportasi, yaitu 0,03 kecil dari 0,05. Sehingga diputuskan masalah transportasi dan lupa jadwal tidak berhubungan nyata dan signifikan terhadap pengaruh keterlambatan. Selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda. Pada analisis ini, kami menetapkan variabel Y atau variabel terikatnya, yaitu penjadwalan tidur, yaitu jam tidur di malam hari. Sedangkan untuk variabel X atau variabel bebas, yaitu begadang, transportasi, masalah transportasi, bangun kesiangan, malas, lupa jadwal, mengantri kamar mandi, dan lainnya sebagai faktor atau variabel Y. Maka hasil output analisis berganda dapat dilihat seperti berikut, sehingga persamaan regresi tersebut yaitu 1,950 untuk dikurang 0,024x7 tambah 0,66x8 kurang 0,065x9 dikurang 0,42x10 ditambah E diperoleh p-value-nya sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, artinya sudah cukup bukti bahwa untuk menolak H0. Pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data yang sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah valid atau reliable. Dari hasil uji validitas diketahui semua pertanyaan dan kuesioner yang kami berikan sudah valid dan reliable dengan kategori reliabilitas moderate dan bisa dikatakan kuesioner ini konsisten atau reliable. Dari hasil pembahasan analisis uji Kendall, kecuali variabel lupa jadwal antar variabel masalah transportasi memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya, dapat dikatakan bahwa antar variabel berhubungan nyata dan signifikan. Kemudian, dari analisis regresi berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan antar variabel X dan variabel Y terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan atas hasil uji analisis regresi sederhana yang dilakukan di mana nilai signifikan F yang diperoleh sebesar 0,874 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tolak H0 dan terima H1, yakni variabel X memiliki pengaruh terhadap penjadwalan tidur mahasiswa. Dan secara umum, yaitu faktor-faktor yang diberikan terhadap responden dalam kuesioner mempengaruhi keterlambatan mahasiswa datang ke kampus. Dapat dikatakan faktor keterlambatan mahasiswa ke kampus di pagi hari juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah sakit perut, jarak yang ditempuh, sarapan sebelum berangkat, dan menunggu teman. Itulah hasil metode survei dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.